target kami untuk dibahagiakan juga seluruh masyarakat Indonesia, seluruh penduduk Indonesia. Sekarang sudah ada 273 juta lebih penduduk Indonesia, dan itulah target kami untuk terus kami usahakan untuk bisa berbahagia. Bahagianya apa? Bahagianya adalah menerima dokumen-dokumen kependudukan tepat pada waktunya, kemudian dokumen-dokumen kependudukan itu dapat digunakan sebaik-baiknya, seluas-luasnya oleh penduduk, oleh masyarakat untuk semua kepentingan. Di antaranya juga untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan, untuk alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi, dan juga untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Gitu. Nah, dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil itu apa saja? Mungkin kita kenal sekarang ada KTP-N, kemudian kenal ada akta kelahiran. Namun sebenarnya Ditjen Dukcapil itu mengeluarkan 24 dokumen. 24 dokumen kependudukan, mulai dari biodata penduduk, kartu keluarga, KTPL, kartu identitas, surat keterangan hilang, datang, keterangan pindah ke luar negeri, datang dari luar negeri, tempat tinggal, kelahiran, mati, kemudian pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, setelah kematian, pengangkatan anak, dan seterusnya. Kemudian nomor 19, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan juga akta pengesahan. Jadi 24 dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil dan juga oleh terutama oleh daerah. Nah, di samping itu ada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil, yaitu data perseorangan, data dan juga data ADK. Nah, hari ini tema kita adalah mengenai dokumen kependudukan. Jadi pemanfaatan 24 dokumen kependudukan ini dalam atau untuk pelayanan publik bagi dua semuanya, sahabat Dukcapil semuanya. NIK ini contoh adalah NIK tadi yang dikeluarkan. Pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, saya tegaskan kembali bahwa NIK itu menurut undang-undang itu dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, penerbitan dokumen identitas lainnya. Kata lain, kalau ada penerbitan dokumen identitas lainnya, berarti semua penerbitan dokumen itu dicantumkan nomor induk kependudukan. Nah, apa itu nomor induk kependudukan? Nomor induk kependudukan itu single identity number, ya, yang khas, yang hanya satu dan dimiliki oleh setiap penduduk. Dan untuk ini setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan. Dia itu diberikan sejak lahir, didaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat. NIK ini berlaku seumur hidup dan selamanya. Ya. Itu intinya adalah seperti itu. Kemudian saya ulang sedikit mengenai NIK, isinya 16 digit ya. Saya perlu berkali-kali menegaskan mengenai 16 digit karena saya minta tolong betul teman-teman semua sahabat Dukcapil, kalau pada saatnya nanti pas sedang mendapatkan pelayanan publik, ketika harus mengisi nomor induk kependudukan, tolong betul-betul 16 digit ini diisi dengan tepat ya. Karena kalau tidak 16 digit bahkan atau tidak tepat, maka nanti bisa terjadi itu nomornya orang lain yang dipakai. Karena itu ini penting bisa tegaskan bahwa ketika kita mengisikan NIK dalam isian apapun, tolong pastikan bahwa itu 16 digit dan sesuai dengan data yang ada di KTP kita atau ada yang ada di dalam kartu keluarga. Ya, itu
Itu pesan yang pertama ini mengenai dokumen ini. Nah, dokumen-dokumen yang lain yang sangat mudah kita kenal adalah ini dia, kartu keluarga. Saya menunjukkan di sini, kok beda-beda ya sama-sama kartu keluarga. Yang satu berwarna, yang satu putih. Kemudian akta juga begitu, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, beda-beda warnanya. Iya. Jadi ini agar teman-teman semua tahu, sahabat Dukcapil semua tahu bahwa dulu kartu keluarga atau kartu-kartu yang lain atau akta juga yang lain berwarna-warni. Dan ini kartu keluarga warnanya adalah biru. Yang lama ini ada capnya, ada tanda tangan basah, kemudian ada capnya juga pakai cap basah itu biru-biru itu. Nah, sekarang yang terbaru kartu keluarga kita sudah tidak seperti itu. Kertasnya itu sudah putih. Yang bawah kertasnya adalah putih. Kemudian tanda tangan kepala dinas, tanda tangan Pak Kadis itu tidak tanda tangan lagi, tidak dicap lagi, tapi menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik, kemudian ada kotak-kotak yang rumit-rumit itu adalah QR code. Itu yang untuk dibaca di situ bahwa benar atau tidaknya itu kartu keluarga itu. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah ini dokumen-dokumen yang lain. Dokumen yang lain, akta kelahiran. Ini sebelumnya yang sebelah kiri ini bisa nggak yang memainkan kursornya ditaruh di situ biar kelihatan kursornya. Jadi yang mana yang disebut akta kelahiran dan sebelumnya seperti apa? Nah yang kiri dulu. Yang kiri, nah yang akta kelahiran yang kiri. Akta kelahiran ini yang lama seperti ini, ada capnya juga, ada tanda tangannya juga, dan kertasnya warnanya juga berwarna-warni juga. Nah, akta kelahiran yang baru ini kertasnya juga sudah putih, kertasnya putih, tidak ada tanda tangan basah, capnya juga seperti itu. Jadi beda ya. Ini mohon untuk menjadi perhatian. Jadi nanti kalau ada pelayanan habis dari Dukcapil kok dapatnya akta kok nggak seperti yang dulu? Iya, memang sudah beda. Ini yang sekarang kita dapatkan adalah seperti ini. Kemudian akta perkawinan juga seperti ini. Ini akta perkawinan adalah untuk yang beragama non-muslim. Itu dicatatkan, dibuat aktanya oleh Dinas Dukcapil. Nah, ini seperti ini. Yang dulu sebelah kiri ini, yang merah ini. Nah, yang sekarang adalah yang sebelah kanan ini. Putih. Semuanya adalah kertas putih ya. Semuanya kertas putih. Akta kematian juga seperti itu. Akta perceraian juga seperti itu. Jadi beda sekali. Bedanya adalah yang paling mencolok adalah kertasnya, kemudian tanda tangannya, kemudian cap di situ. Yang baru ini tidak ada tanda tangan, tidak ada capnya, tapi menggunakan tanda tangan. Ada tanda tangan tapi menggunakan tanda tangan digital. Dan kemudian itu QR code yang untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut. Kertasnya kalau dikeluarkan oleh Dukcapil adalah oleh dinas, kertasnya itu A4 80 gram. Itu ya. Jadi ini agar sahabat Dukcapil tidak bingung dan nah, ini sudah saya jelaskan seperti ini. Berikutnya adalah KTP. Nah, KTP ini contoh yang kiri ini, KTP elektronik. Ya, ini seperti ini. Ada yang paling disoroti ini adalah yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini ada masa berlakunya. Ya, tapi ada juga yang ditulis di situ berlaku seumur hidup. Ya, ini baik ada tulisannya masa berlaku maupun ada tulisannya berlaku seumur hidup, maka sama. Berlakunya itu sama, semuanya berlaku seumur hidup, semuanya dibaca berlaku seumur hidup meskipun ada tulisannya masa berlakunya. Seperti KTP saya juga
tertulis di situ berlakunya sampai tahun 2017, tapi sekarang juga masih saya pegang karena itu adalah berlaku seumur hidup. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang pink, kartu identitas anak ini adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, gampangannya itu KTP-nya anak-anak, yaitu untuk anak yang baru lahir sampai anak-anak yang akan berusia 17 tahun atau 17 tahun kurang 1 hari. Karena kalau berusia 17 tahun maka dia akan mendapatkan KTP elektronik. Nah ini, jadi ini kartu identitas anak yang sebelah kanan ini, ya. Ini seperti ini. Berlakunya itu sampai kapan? Berlakunya sampai yang bersangkutan berusia 17 tahun. Itu. Jadi ketika dia berusia 17 tahun, maka otomatis kartu identitas anak ini tidak berlaku karena terus kemudian adalah berganti menjadi KTP elektronik. Karena itu bagi anak-anak yang kira-kira sudah berusia 16 tahun, nanti tidak perlu sebenarnya menunggu sampai usia 17 tahun, bisa datang ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan untuk rekam KTP. Namun hanya bisa rekam. Mencetaknya kapan? Mencetaknya adalah pada saat yang bersangkutan berusia 17 tahun. Nah ini, itu ya.